kedepannya nanti bisa lancar, memudahkan serta mendapatkan berkah dan barokah. Untuk itu silakan salah satu untuk memimpin berdoa. Oke, Zidan silakan memimpin berdoa. Sebelum itu Bunda ingin bertanya, misalnya dulu, kalian berada di sebuah ruangan Bunda, terus kalian menyalakan senter. Kira-kira apa yang terjadi? Ketika kalian berada di ruangan Bunda, kemudian kalian menyalakan senter, apa yang terjadi? Berarti ruangan menjadi terang. Oke. Yang kedua, pernahkah kalian melihat pelangi setelah hujan turun? Nah, ada yang belum pernah? Ada yang belum pernah? Ya, semuanya pernah ya? Kira-kira bagaimana ya cahaya itu bisa menjadi berwarna-warni menjadi warna pelangi? Ada yang tahu atau tidak? Tujuan pembelajaran materi kita pada hari ini yaitu yang pertama supaya kalian mampu menyebutkan pengertian dari cahaya dengan benar ya cahaya. Kemudian supaya siswa mampu mengidentifikasikan sifat-sifat cahaya dengan tepat. Nah yang terakhir supaya siswa mampu menganalisis sifat-sifat cahaya berdasarkan percobaan atau pengamatan sederhana melalui diskusi kelompok. Nah, di sini punya pertanyaan dasar atau permasalahan yang akan kita pecahkan bersama nanti. Yang pertama adalah tentang apakah cahaya itu? Ada yang tahu? Cahaya itu apa? Ngaco? Siapa yang tahu? Apa itu? Tahu ya cahaya itu apa? Tapi kalian kan tahu contohnya ya? Seperti apa? Sinar matahari. Oke. Terus kemudian di rumah itu ada cahaya nggak?
dan kertas putih seperti pada gambar. 2. Arahkan cahaya senter pada gelas. 3. Amatilah apa yang terjadi pada kertas putih. 4. Perhatikan apa yang terjadi. 1. Apakah cahaya senter terlihat pada kertas putih ketika kamu menarik gelas dengan senter? Iya, cahaya senter terlihat pada kertas putih. 2. Apakah cahaya menembus gelas pada kertas putih ketika kamu menarik gelas dengan senter? Ya, cahaya menembus gelas pada kertas putih. 3. Apakah kesimpulan dari percobaan tersebut cahaya dapat menembus benda ini? Yang dapat menembus benda ini. Benda yang dapat menembus cahaya adalah kaca, plastik, dan juga lensa. Bagaimana dengan jawaban kami? Apakah sudah jelas? Sudah. Jika apakah ada dari kelompok lain yang ingin ditanyakan? Ada dari kelompok lain yang ingin bertanya? Jika sudah tidak ada yang ditanyakan, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Manisha mewakili kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Percobaan 1. Sifat cahaya 1. Halaman percobaan 1. Potong kardus atau karton berukuran sisi 15 cm, 20 cm, dan 25 cm. Lubangi karton atau kardus dengan ketinggian yang sejajar dan diameter yang sama. 3. Arahkan senter yang menyala pada lubang karton 1 seperti gambar. 4. Perhatikan apa yang terjadi. 5. Kemudian geser posisi setiap karton sehingga lubang karton tidak sejajar. Perhatikan perbedaannya. Nah, sekarang diperhatikan Bu ya. Agak sini ya, sini. Nah, kemudian digeser sedikit. Kelihatan mana tidak? Ya, oke. Ya. Apakah saya terlihat dari lubang pertama? Iya, karena kardus sejajar atau sama lurus. Ketika kamu geser gambar kedua, apakah cahaya senter tetap terlihat? Iya, karena terhalang kardus. Seperti pada gambar. 2. Amati perubahan energi dari sisi samping gelas. 3. Perhatikan apa yang terjadi. Ketujuh, percobaan. Pembiasan cahaya refleksi merupakan peristiwa pembelokan arah gambatan cahaya ketika menempuh medium zat perantara yang berbeda, contoh dari udara ke air. Apakah pensil terlihat bengkok ketika dilihat dari sisi luar gelas? Iya, pensil terlihat bengkok dari sisi luar gelas. 2. Apakah kesimpulan pada percobaan tersebut cahaya dapat dibiaskan? Kami dapat menyimpulkan bahwa 2 percobaan yang kami coba. 1. Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat menambah lurus. 2. Cahaya dapat dibiaskan. Apakah kelompok lain ada yang ingin bertanya? Ada. Saya Feli dari kelompok 3 ingin bertanya. Bisa? Ya, silakan Melin. Berikan contoh lain peristiwa pembiasan. Berikan contoh lain peristiwa pembiasaan. Ada yang menjelaskan? Seperti sendok dimasukkan ke dalam segelas air dan kolam dari atas terlihat dangkal.
Bagaimana dengan kelompok Ipong? Apakah jawaban kami sudah jelas? Sudah. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Baiklah, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Percobaan 3, sifat cahaya 3. Alat penilaian, senter, cermin, datar, kertas putih. Langkah-langkah percobaan. 1. Letakkan cermin datar dan arahkan cahaya senter ke cermin. 2. Letakkan cermin dengan berbagai kaki sehingga cahaya dari senter Bentar. Sudah, yang dipraktekkan dulu sama temanmu. Untuk cahayanya tertangkap atau tidak di sini ya? Kemana tertangkapnya? Tertangkap. Terus ke sini. Oke, salah. 3. Pertahankan apa yang terjadi. Perhatikan apa yang terjadi. Oke. 1. Apakah cahaya senter terlihat dari cermin ke kertas putih? Iya, karena memantul. 2. Apakah cahaya senter terpantul dari cermin 1 ke cermin putih? Iya, cahaya senter terpantul. 3. Apakah kesimpulanmu pada percobaan tersebut? Cahaya dapat dipantulkan. Percobaan 6, sifat cahaya 6. Alat penilaian, prisma dan senter kecil. Langkah-langkah percobaan. 1. Arahkan cahaya senter kecil ke salah satu sisi prisma bumi. Seperti pada gambar, ambillah cahaya yang keluar dari prisma pada sisi satunya. 3. Perhatikan proses yang terjadi. 4. Jika tidak ada prisma bumi, maka kalian bisa mengamati gambar di atas dan menimbulkan hasil pengamatan. 1. Apa warna cahaya senter yang diarahkan ke kaca prisma? Putih. 2. Apakah warna cahaya senter yang terurai keluar dari prisma hingga kuning, hijau, biru, merah? 3. Apakah kesimpulan pada percobaan tersebut? Cahaya dapat diuraikan. Kesimpulan dari percobaan. 1. Cahaya dapat dipantulkan. 2. Cahaya dapat diuraikan. Lanjutkan. Saya Dewa dari kelompok 2 yang bertanya, apakah selain cahaya senter seperti cahaya matahari dapat diuraikan? Bisa. Contohnya, Gimana? Bisa? bisa. Contohnya pembentukan pelangi. Bertanya lagi? Ya. Ada. Oke. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, akan saya akhiri. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari kelompok 1, 2, 3 sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Nah, dari presentasi kali ini
bisa Buddha simpulkan? Yang pertama, tentang sifat cahaya. Tapi awal dulu kan? Berarti cahaya itu apa tadi? Ada yang tahu cahaya itu? Cahaya adalah elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata. Yang kedua, bahwa sifat-sifat cahaya itu ternyata ada berapa? Kalau satu tadi sudah membuktikan berapa sifat cahaya? Dua, apa saja? Dapat merambat lurus Terus dan dapat bisa dibiaskan. bisa dibiaskan. Kemudian kelompok dua yang sudah disimpulkan tadi apa? Cahaya dapat Menembus benda besi dan Cahaya dapat membentuk bayangan. membentuk bayangan. Kemudian di kelompok tiga apa tadi? Cahaya dapat dipantulkan. Dapat dipantulkan dan Cahaya dapat diuraikan. dapat diuraikan. Nah, karena ketika kelompok sudah maju, nah Buddha memberikan apresiasi yang cukup bagus sekali karena sudah berusaha. Mari kita tepuk tangan. Berani tampil di depan, berbicara di depan umum. Nah, untuk kedepannya bisa ditingkatkan. Nah, selama kalian presentasi tadi, Buddha juga banyak nilai dari kalian. Bagi mereka-mereka yang sudah aktif berbicara, sudah berikan apresiasi, bagus sekali. Tolong dipertahankan, boleh ditingkatkan lagi ya. Nah, bagi yang belum berani untuk berbicara di depan umum, mohon nanti belajar lagi ya untuk kesempatan yang berikut. Oke, untuk mengetahui seberapa besar pemahaman kalian tentang materi cahaya dan sifatnya ini, Buddha akan memberikan soal. Nah, ini nanti silakan dibacakan. Buddha beri waktu 5 menit. 5 menit ya. 10 menit ya, 10 menit deh. 10 menit untuk mengerjakan. Dikerjakan secara individu ya ini ya. Individu bukan kelompok lagi. Ya. Mau yang pink? Sudah selesai ya? Oke, kita bahas sedikit saja tentang yang sudah. Nah, ini ya. Pembahasan asesmen formatif. Asesmen formatif yang apa? Yang kalian kerjakan selesai. Oke, pertanyaan pertama kita bahas dulu. Ayo, pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan cahaya?
semuanya ya. Terus kemudian yang ketiga, sebutkan benda yang berada di sekitarmu yang menembus cahaya. Gelas kaca, air boleh ya, air itu juga termasuk benda bening. Terus apa lagi? Kaca gelas atau gelas kaca maksudnya. Kalau gelasnya plastik bisa nggak kira-kira? Siapa yang bilang bisa? Bisa apa enggak? Gelasnya hujan bagus berarti. Terus yang terakhir, berikan contoh peristiwa yang menunjukkan cahaya dapat diuraikan. Oke, siapa yang benar? Nah, siapa? Yang lainnya salah. Ada lagi jawabannya apa? Yang lainnya? Prisma kaca. Prisma kaca boleh. Yes, sama itu. Itu loh. Berarti itu benar. Hanya saja bahasanya berbeda. Oke. Nah, berarti sudah banyak ya. Terus berarti ya. Kalau sudah yang dikumpulkan dulu, nah kita simpulkan seluruh kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ya, kesimpulannya saya ulangi lagi bahwa sifat-sifat cahaya itu ada berapa nama? Yang bisa menyebutkan siapa? Satu muncul Zidan, silakan apa? Satu saja. Dapat dipantulkan. Dapat diuraikan. Dapat menembus benda bening. Dapat tadi juga. Membentuk bayangan. Dapat dibiaskan. Merambat lurus. Oke, berarti ada kan? Kemudian kira-kira cahaya itu penting atau tidak bagi kita? Penting sekali ya. Terus kemudian pengertian cahaya tadi adalah yang kita lebih paham lagi atau bisa mengapakah tentang sifat cahaya. Mari sekarang kita nyanyikan lagu tentang sifat cahaya dengan nada apa ya? Syairnya ada di depan itu ya. Coba sekarang kita nyanyikan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, Bunda ingin tahu, ingin merefleksikan bagaimana perasaan kalian mengenai pembelajaran kita hari ini. Apakah kalian marah, atau sedih, atau senang atau bahagia? Oke, senang. Kalau senang boleh, bahagia boleh, seperti gambar yang dilihat sedih ya. Tampilan di layar ini silakan digambarkan pada lembar yang sudah benar-benar
aja, ada yang senang, ada yang senang, bahagia. Oke, terima kasih untuk kita semua. Perhatikan semuanya. Untuk pertemuan berikutnya, dari informasi dari pertemuan berikutnya kita akan pelajari tentang melihat karena cahaya. Jadi materinya nanti tentang mata, ya, melihat karena cahaya. Oke, kalau sudah, silakan dikumpulkan tiap kelompok. Ya, sekarang kembali ke tempat. Sebelum kalian istirahat, maka sudah akhiri dulu pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari di hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kalau gitu